Tanggapan terdakwa Angelina Sondak atas vonis hakim yang baru dibacakan beberapa saat yang lalu. Saat ini kami sudah bergabung. Angelina Sondak sudah hadir untuk Prime Time News Metro TV. Saat ini masih berada di Gedung Tipikor Jakarta. Selamat sore, Mbak Enji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Enji. Anda terlihat puas dengan vonis hakim hari ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah kalau dibilang puas, kami tentunya merasa bahwa ini bukan yang terbaik. This is not the best untuk saya dan keluarga saya. Tapi ini juga tidak the worst. Tapi bukan berarti kami itu bergembira, tapi kami bersyukur. Kami bersyukur bahwa masih ada harapan untuk peradilan yang pro justisia. Yang membuat kami shock itu kan adalah tuntutan dari jaksa yang memasang pasal 12 dan tuntutan 12 tahun serta mengembalikan uang sekitar total rupiahnya 33 miliar. Tetapi dengan adanya putusan hakim, maka saya dan keluarga merasa kita masih bisa berharap dengan proses peradilan di Republik yang kita cintai ini, sehingga saya pun tidak harus berputus asa. Saya harus tetap optimis bahwa keadilan itu masih ada di negeri kita. Ya, baik Mbak Enji, Anda dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan juga denda 250 juta rupiah. Untuk denda ini apakah Anda memilih membayar saja atau akan memilih memperpanjang masa hukuman? Kalau untuk putusan tadi saya belum berdiskusi dengan pengacara saya. Tentunya kan saya tadi juga tidak ada istilah-istilah hukum juga dan bahasa-bahasa hukum yang mesti saya harus diskusikan dengan Pak Nasrullah sebagai pengacara saya untuk kemudian bisa mengambil keputusan dan bisa dijadikan bahan pemikiran. Jadi kalau untuk hasil daripada putusan hakim tadi, tentunya saya masih terus harus berkoordinasi dengan orang tua saya dan Pak Nas untuk langkah hukum ke depannya. Iya. Namun saya sangat berterima kasih kepada majelis hakim yang sudah juga memasukkan pledoi saya sebagai bahan pertimbangan sehingga hak anak-anak saya yang merupakan hak warisnya mereka dari almarhum itu tadi dibacakan dalam vonis bahwa tidak akan dirampas negara. Ya baik Mbak Enji, tadi Anda sempat mention mengenai pledoi Anda dan saya mengikuti ketika Anda membacakan pledoi. Ketika Anda memasukkan poin pernah menjadi duta orang utan dan juga banyak sekali memenangkan membawa harum nama Indonesia dengan berbagai kontes-kontes kecantikan. Ini atas inisiatif Mbak Enji sendiri atau ada pertimbangan masukan dari kuasa hukum Pak Nas? Yang pasti itu adalah jawaban saya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengenai penghargaan apa yang pernah saya peroleh. Dan setelah berdiskusi dengan ayah saya, karena itu adalah pledoi pribadi, maka saya dan ayah saya merasa perlu menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim dengan memasukkan aktivitas-aktivitas yang saya pernah jalani dulu. Ya, saya kembali akan memikir mengenai Anda mengatakan menjadi korban, padahal saat itu Anda ketika bergabung dengan dunia politik Anda ingin memberikan kontribusi kepada bangsa dengan skala yang lebih besar. Lalu setelah semua kasus yang Anda alami sampai hari ini dibacakan vonis 4,5 tahun penjara, apakah Anda masih percaya pada sistem politik di Indonesia dan bagaimana perasaan Anda terhadap politik yang terjadi di Indonesia? Ya tentunya sama seperti yang saya ungkapkan di pledoi saya, bahwa saya berharap ke depan sistem penganggaran di DPR juga harus terkunci dari kesempatan-kesempatan untuk dimainkan oknum-oknum yang akhirnya membawa korban-korban yang sesungguhnya tidak begitu paham dengan permainan yang ada dan akhirnya secara tidak langsung terseret tanpa dia sadari masuk ke dalam pusaran tersebut. Apalagi dengan politisi-politisi muda yang mungkin jam terbangnya kurang. Saya ingin agar supaya ke depannya kontribusi saya di dalam melihat titik lemah ini bisa diakomodir oleh pemerintah atau negara ini menjadi hal yang berguna untuk bisa menutup tendensius perbuatan-perbuatan koruptif yang memang didorong juga dengan karena adanya sistem yang
mungkin tidak begitu terkunci mati sehingga mematikan peluang dari oknum-oknum tersebut. Begitupun sistem politik seperti yang saya mention di dalam pledoi pribadi saya, bahwa tentunya dengan biaya politik yang begitu tinggi, ini bisa menjadi salah satu alasan psikologis yang bisa mendorong orang-orang atau oknum-oknum akhirnya terlintas untuk melakukan perbuatan-perbuatan koruptif karena tingginya biaya politik. Mudah-mudahanlah ke depan kontribusi saya yang walaupun tidak begitu komprehensif, hanya karena berdasarkan pengalaman yang saya alami dan saya rasakan, ini cukup bisa menjadi kontribusi buat negara ini. Ya, lalu Mbak Enji, berarti Anda mengakui ya bahwa masih ada celah dalam sistem penganggaran yang sekarang ada di DPR untuk para koruptor untuk bermain? Saya sudah menuliskan juga dalam pledoi saya, Mbak, bahwa 8 bulan ketika saya berusaha untuk memahami ada apa dengan kejadian saya ini, saya berusaha menganalisa dan memetakan. Saya juga mencari informasi-informasi dan juga banyak masukan-masukan dari Rosa yang menceritakan kepada saya modus-modusnya, sehingga saya melihat bahwa di titik-titik A, B, C, D ini punya peluang yang sangat lebar untuk dimainkan oleh oknum-oknum, dan tentunya untuk menutupi permainan-permainan tersebut harus ada pion-pion lah agar supaya ya harus ada yang berada dalam garis yang paling depan lah untuk bisa menutupi permainan-permainan tersebut, dan mungkin orang tersebut juga tidak begitu paham dan akhirnya terseret. Mbak Enji merasa dijadikan pion? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu dijadikan korban oleh seseorang atau dijadikan pion oleh seseorang. Yang saya selalu katakan bahwa saya ingin agar supaya sistem penganggaran ke depan tidak memakan korban. Korban dalam artian orang-orang yang tidak begitu aware di lingkungan mana dia ada, apalagi tergolong muda usianya sehingga kurang peka memahami lingkungan politik dengan orang-orang politik, dan akhirnya mungkin kepolosan dia atau keluguhan dia akhirnya dijadikan alat untuk didaya gunakan oleh oknum-oknum, sehingga akhirnya ibarat katanya orang tersebut harus menanggung atau menutupi permainan-permainan yang maha dahsyat. Ya, saya ingin tahu kalau dari penelusuran Anda selama 8 bulan berada di tahanan, Anda mengatakan Anda banyak berusaha mempelajari apa yang menyeret Anda sampai Anda bisa terkena kasus ini. Menurut Mbak Enji, celahnya di mana dalam sistem penganggaran? Celahnya di mana sampai para koruptor masih bisa bermain? Ya, tentunya saya sekarang tidak bisa memberikan analisa akhir ya, karena juga seperti yang saya katakan dalam pledoi, 8 bulan ini saya mendapatkan informasi dan saya akan terus membuat analisa-analisa. Artinya ini hanya analisa pribadi saya yang mungkin kalau dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada bisa menjadi masukan yang berarti. Nantilah Mbak, pada satu saat nanti ketika itu sudah komprehensif dengan pengujian hipotesis yang betul-betul akurat sehingga tidak menimbulkan fitnah ataupun tidak menimbulkan penzaliman terhadap orang lain, kalau itu sudah siap baru insya Allah saya akan coba untuk diskusikan dengan aparat penegak hukum. Ya, karena tadi dalam konferensi pers Anda sebelum bergabung bersama Metro TV, Pak Nas, kuasa hukum Anda mengatakan bahwa Anda mempertimbangkan untuk ikut berkontribusi kepada, juga memberikan informasi kepada KPK untuk membongkar kira-kira celah yang ada selama ini dalam sistem penganggaran dan juga sistem politik di Indonesia. Jadi saya kira Anda sudah mempunyai pemahaman yang komprehensif ketika menawarkan ini. Jadi sebenarnya sudah sejauh mana yang Mbak Enji ketahui mengenai hal-hal yang menjadi celah dalam sistem penganggaran kita? Nanti pada saatnya dan segera saya akan memaparkan analisa-analisa saya yang juga memang dibantu dengan ayah saya, karena ayah saya merasa bahwa walaupun dalam keadaan yang terpuruk seperti ini kita tetap harus memberikan kontribusi kita, dan saya sepakat dengan ayah saya, insya Allah kita diberikan panjang umur supaya bisa memberikan kajian-kajiannya 80% lah Mbak, insya Allah sudah mulai terurai, tapi belum sampai kepada satu kesimpulan yang teruji lah. Jadi kan masih tetap harus memerlukan ya sekitar 2-3 step lagi untuk membuat satu bagan, satu chart yang memang bisa ditarik kesimpulan akhirnya di sini titik lemahnya, di sini titik lemahnya. Tulisan-tulisan tersebut itu sudah saya rangkum dan ayah saya juga bantu untuk melihat potensi-potensi pemanfaatan secara negatif sehingga tidak ada perkawinan antara kekuasaan dengan bisnis yang dimainkan dengan power
yang Machiavelli dan memakan korban orang-orang yang sebenarnya dalam tanda kutip innocent dan kurang pengalaman di dunia politik dan kurang memahami situasi dan kondisi politis yang ada, dan karena idealismenya mungkin yang terlalu berlebihan dan kurang informasi sehingga bisa terjebak dalam satu sistem yang dimanfaatkan, sistem